Dan itu yang bisa membawa dan menuntun kita ke surga. Yang orang tidak dapat syafaat berarti orang pemarah dan orang males. Akhirnya masuk neraka, hidupnya panas terus. Jadi dia tidak bersama Nur Muhammad. Saya meneruskan usulan dari Mas Indra. Okay. Muhammad itu wujudku ya Mas. Berarti kalau kata-kata Muhammad itu wujudku, setiap orang itu pasti ada Muhammad ya. Muhammad yang dibicarakan di sini karena Muhammad itu banyak Pak. Ada Muhammad itu Nabi, ada Muhammad Nur. Nah, iya, maksud saya kan maksud itu Nur. Muhammad Nur. Sedangkan kan yang Muhammad Nabi yang selalu hari-hari kita laungkan kan kita akan dapat syafaatnya ya toh di yaumil akhir. Nah, kan saya tuh sempat berpikir Pak, masa orang satu bisa mensyafaati banyak dunia kan? Saya sempat berpikir ke situ. Iya apa ora iki? Nah, saya sempat berpikir Pak ya. Jadi mohon maaf ini para pemirsa, ini kan saya cuma mencocokkan saja. Saya punya pemahaman ya toh. Jadi kalau kita bicara Nabi Muhammad, ceritanya dulu kan orang yang baik. Jadi misalnya nih kita mengaji ya toh, acuan Nabi Muhammad yang di sana kan perbuatannya baik ya. Jadi kalau kita meniru kelakuan beliau, kemungkinan besar kita akan disyafaati oleh Muhammad kita sendiri. Nah, itu sepakat enggak Pak Darno? Yang dinamakan hari kebangkitan, karena yaumil kiamah itu artinya hari kebangkitan. Di saat jenengan bangkit niku di siang hari atau di pagi hari? Berarti kalau bangkit berarti nunggu tidur dulu toh. Berarti setelah tidur kita bangkit, makanya disuruh mendapatkan syafaat dari Nur Muhammad. Kalau dari Muhammad, ya tadi jawabannya Muhammad orang satu kok mencapai orang dunia. Betul. Tapi kalau syafaat Nur Muhammad kan dari perilaku kita sendiri di saat bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kan gitu. Jadi kalau dibicarakan yaumil kiamah, itu adalah nanti kalau dunia ini sudah hancur. Rata-rata orang yang mencari syafaat itu memang di hari yaumil kiamah Pak. Di hari kebangkitan. Di saat kita bangkit dari bangun tidur, kita yang punya utang, walaupun kita nggak bisa nyaur, nggak bisa bayar, delik adalah metode yang paling utama. Berarti kan kita berusaha. Nah itu dari apa? Apakah yang delik itu rohnya? Apakah jasad ini? Maka Muhammad adalah wujudku. Perbuatan jasad jenengan yang diolah dari pikirannya itu, maka menghindar dari hal yang kira-kira itu membuat jenengan takut karena ada utang nggak bisa bayar, ada janji yang nggak bisa menepati. Satu-satunya jalan untuk mencari supaya kita tidak dimarahi orang lain, delik atau sembunyi, gitu loh. Nanti ada yang barat, bukan itu yang dimaksud, bukan yo wes. Wong ini saya yang mengartikan. Kan tadi dibicarakan tuh Muhammad adalah wujudku. Nah, Muhammad yang dibicarakan wujudnya adalah nur. Nur itu cahaya. Cahaya itu terang supaya kita nggak selalu dalam hal yang gelap. Maka kalau kepingin kamu mendapatkan Nur Muhammad, ya di saat yaumil kiamah kerjakanlah untuk mengerjakan hal yang baik supaya dapat syafaat. Gitu. Syafaat itu arti dari perbuatan Pak. Kalau kita itu bekerja baik, nanti kita nggak usah ngomong baik, orang lain sudah membicarakan bahwa Pak Bayan perilakunya baik. Gitu loh. Besok setelah sekarang dapat nama baik, tiba-tiba besok bangun tidur Pak Bayan marah-marah. Oh, Pak Bayan pemarah. Itu namanya syafaat. Dan itu yang bisa membawa dan menuntun kita
ke surga. Yang orang tidak dapat syafaat berarti orang pemarah dan orang males. Akhirnya masuk neraka, hidupnya panas terus. Jadi dia tidak bersama Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad adalah sinar terang, sinar putih. Artinya bukan putih untuk diri kita sendiri, orang lain pun harus bisa melihat dan bisa tahu bahwa orang itu benar-benar melakukan pekerjaan yang baik. Iya, kalau maksud saya kan seperti ini Pak Darno. Kalau kita orang Islam kan, coba kalau kita sudah pernah dengar sifat-sifatnya Nabi Muhammad, kelakuannya Nabi Muhammad. Kalau kita bisa meniru beliau, mungkin itu jalan menuju Nur Muhammad kali seperti itu ya. Nah, masalahnya ini tidak bicarakan tentang Islam, Pak. Kita membicarakan tentang Jawa. Jadi saya nggak kenal Muhammad, tapi saya kenalnya Mukomat. Muko niku rai, mat niku wis pono. Jadi apa yang kita lihat itulah ya kenyataan. Maka kita membicarakan tentang kasunyatan. Gitu. Kalau kita membicarakan agama nggak ranah kita, nanti orang yang beragama Marah. sampai marah nanti, yaitu rugi kalau ini di rumah tuh kebakar, Pak. Gitu loh. Makanya kita itu menjaga supaya orang-orang itu nggak kebakaran jenggotnya. Kita membicarakan tentang Jawa, ya ngomong Jawa. Maka orang Jawa itu nggak ada Muhammad, itu nggak ada. Yang ada Mukomat atau Mukamat. Itu. Jadi orang Jawa itu apa yang dilihat yaitu dirasakan, itu yang dikerjakan. Sudah. Nggak butuh sapangatan. Kalau supangat memang banyak melakukan kebaikan. Gitu. Iya. Kalau membicarakan tentang syafaat, nah syafaat pun kenapa kok agak hari ini? Itu gitu. Orang yang menyanyikan tentang yang dimaksud tadi, katanya mendapatkan syafaat, dikala pulang nyatanya banyak uang sakunya yang terkurang. Nah mana syafaatnya? Iya. Masuk akal ya. Masuk akal. Bukan masuk akal lagi, ya memang begitu. Di sini membicarakan tentang syafaat. Syafaat artinya kita itu ibarat air kita itu kecipratan atau meluber. Tapi setelah itu dilakukan, apa yang kita rugikan? Tenaga, waktu, uang saku, belum lagi badan capek. Coba. Nah kalau syafaat kan berarti tambah uang saku, tambah pinter. Kan begitu. Karena syafaat yang dimaksud orang banyak ini kan seolah itu pemberian cuma-cuma dengan kita cuma mengucapkan kalimat atau kita bernyanyi. Kita sudah mendapatkan syafaat itu. Syafaat kok begitu mudahnya? Padahal syafaat itu sama dengan mengukir nama kita sendiri. Nah yang kamu ukir nama orang lain kok. Maka ya nggak dapat syafaat, kamu dapat supangat. Kang kayu. Silakan kita gila dengan nama orang lain, silakan. Tapi kenapa kamu nggak pernah menjunjung tinggi namamu sendiri? Kok mesti nama orang lain yang kamu sanjung-sanjung, yang kamu puja-puja? Yang tidak kenal ya. Kok ngerasa kenal? Oh dengar suaranya saja setelah kita besar kok. Iya betul Pak ya. Makanya. Tapi kalau dengan pedoman orang Jawa, satu mukomat, yang dua mukamat, sudah jelas artinya. Muko artinya dahi ini, mat adalah pono. Pono itu artinya tahu kebenaran itu langsung. Tanpa katanya. Tanpa katanya. Itulah orang yang mendapatkan sapangat Nur Mukomat. Ini Pak tadi ada lagi Pak. Saya sebentar. Oh, belum. Bagaimana Pak Bayan? Ya. Puas enggak dengan jawaban ini? Puas Pak ya. Puas. Ya, terus ada lagi, monggo. Nah, begini baru boleh tanya. Ini mantep ini. Monggo Pak. Monggo. Sugeng Rahayu Mbah. Rayu. Untuk menanggapi hal tadi tentang Nabi besar Muhammad SAW dalam Islamnya, ya, kita sebagai Kapitayan Jawa, itu hampir sama dengan perilaku Nabi besar Muhammad waktu di Gua Hiro gitu ya. Nah, itu bukan hanya Nabi saja, ya.
Mungkin setahu saya itu gini loh Mbah, dalam kapitasan itu adanya yang namanya bertapa. Iya. Nah, bertapa itu kan artinya kan menyendiri, Mbah. Iya. Nah, menyendiri itu dalam hal yang direnungkan itu adalah tentang ini. Bagaimana agar kita bisa cepat dalam meditasi dan tenang ningnung di dalam suatu waktu agar menyatu dengan alam semesta. Begitu Mbah, terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Yusro ya dari Purbalingga ya pertanyaan tadi. Tadi saya sudah menjawab pertanyaan Pak Bayan Darsono ya. Iya. Bahwa kita tidak membicarakan tentang agama, Pak. Yes. Kita membicarakan kapitayan Jawa. Iya. Kalau tadi Pak Yusro mengatakan bahwa perjalanan Jawa dan perjalanan Islam itu sama. Pertanyaannya begini, apakah orang Islam sampai sekarang juga melakukan pertapa? Seperti apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Karena kita tahu Nabi Muhammad itu bertapa di Gua Hira, melakukan apa saja yang dilakukan. Itu kan cerita masa lalu, Pak. Iya. Kecuali kalau sekarang itu masih ada pelaku yang Masih di sana. bukan di sana, walaupun di sini pengikutnya melakukan seperti itu, saya yakin. Lah kalau orang Jawa itu dari pertama bertapa sampai sekarang itu masih banyak yang bertapa kok. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau orang Jawa. Kalau yang dari sana, yang nanya katanya naik ke langit Sabtuju, apakah ada di antara umatnya yang bisa naik ke Sabtuju? Belum ada. Kan belum ada. Belum ada. Kalau orang sini mutih 40 hari yang dilakukan leluhur kan masih ada. Jadi saya lebih percaya dengan Jawa daripada cerita dari sana. Kalau membicarakan tentang Nabi, saya dengar Nabi pun setelah saya itu dewasa, Pak. Gitu loh. Dan Nabi itu siapa dan Nabi itu apa? Yang saya dengar itu cuman cerita. Cerita doang ya, Pak. Gitu. Iya, iya. Tapi walaupun belum ada Nabi, orang Jawa sebelum ada keterangan Muhammad, orang Jawa sudah kenal dengan Nur Muqomad. Dari ajaran-ajaran Jawa dari dulu sudah mengatakan bahwa bukan Allah, Gusti kuwi ingsun, Muqomad kuwi utusan ingsun, Rasul iku rasaning ingsun. Itu ajaran sebelum ada Nabi Muhammad dibawa ke sini. Kalau ada yang menolak katanya, "Oh, itu ajaran meniru ajaran dari sana." Apa perlu dibuka tahunnya ajaran itu? Gitu loh. Jadi sebelum ada tokoh yang dinamakan Nabi Muhammad, di sini sudah mengenal tapi bukan sosok tapi nur. Maka di sini digambarkan Sang Hyang Nur Raso, Sang Hyang Nur, Nur Cahyo. Itu semuanya tuh Nur Muhammad. Sampai Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Guru, Sang Hyang Widi, itu semuanya dibicarakan tentang Nur. Nggak ada di situ kata-kata Gusti. Yang ditiru adalah perilaku-perilaku yang dinamakan Sang Hyang itu. Baik Nur Rasa, baik Nur Cahyo, baik Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal. Bahkan orang Jawa nggak berani mengatakan bahwa Tuhan itu ada di ars. Di langit Sabtuju nggak ada. Tempat para orang-orang yang dianggap suci perilakunya ada di alang-alang kumitir. Sampai bahasa alang-alang kumitir pun itu sulit dijangkau. Karena apa? Di situ datan kena kinaya ngopo. Sebelum ada laisa kami selisai, orang Jawa sudah mempunyai pedoman. Gusti datan kena kinaya ngopo, karena tempatnya di alang-alang kumitir. Alang-alang itu daun yang kecil, kumitir artinya hancur lebur sampai nggak bisa disusun. Itulah tempatnya Gusti. Jadi kalau kita tuh menyusun tentang Gusti seperti alang-alang kumitir, itulah tempatnya Gusti. Kita bicarakan lalat itu juga Gusti. Kita bicarakan ulat itu juga Gusti, karena di situ ada kehidupan. Maka setiap yang hidup
itulah Gusti.